Kamu basah kuyup habis olahraga, itu belum tentu berarti lemakmu ikut lumer. Banyak orang menganggap bahwa semakin banyak keringat yang keluar saat berolahraga, maka semakin banyak pula lemak yang terbakar. Semakin banjir tubuhmu oleh keringat, semakin bangga kamu berdiri di depan cermin, merasa misi diet hari itu sukses besar. Tapi benarkah seperti itu cara kerjanya? Keringat sering disalahartikan sebagai indikator keberhasilan membakar lemak. Padahal, keringat dan pembakaran lemak adalah dua proses biologis yang berbeda. Yang satu adalah sistem pendingin tubuh. Yang satu lagi adalah proses metabolisme energi. Bisa saja kamu mandi keringat tanpa membakar lemak secara signifikan. Sebaliknya, kamu bisa membakar lemak meskipun tak berkeringat sama sekali. 1. Keringat adalah mekanisme pendinginan, bukan pembakaran. Keringat terbentuk ketika suhu inti tubuh meningkat. Kelenjar keringat akan melepaskan cairan ke permukaan kulit yang kemudian menguap dan menurunkan suhu tubuh. Ini adalah sistem pendingin alami. Studi dari Journal of Applied Physiology tahun 2020 menjelaskan bahwa keringat dipicu oleh termoregulasi, bukan oleh pembakaran lemak. Artinya, kamu bisa berkeringat banyak hanya karena lingkungan panas, bukan karena aktivitasmu efektif membakar energi. 2. Pembakaran lemak terjadi di dalam sel, bukan lewat pori-pori. Lemak yang terbakar tidak keluar melalui keringat. Ia dipecah dalam bentuk asam lemak bebas dan gliserol, lalu digunakan sebagai energi oleh otot melalui proses metabolisme yang disebut beta-oksidasi. Hasil akhir dari proses ini adalah karbon dioksida dan air yang dikeluarkan melalui napas dan urin. Studi dari BMJ Open tahun 2014 menyebutkan bahwa lebih dari 80% lemak yang terbakar keluar sebagai karbon dioksida melalui paru-paru. Jadi, kamu mengembuskan lemak yang terbakar, bukan meneteskan lewat keringat. 3. Suhu panas meningkatkan keringat, tapi tidak selalu pembakaran. Latihan di ruangan panas atau dengan jaket tebal bisa membuatmu cepat berkeringat, tapi belum tentu membakar lebih banyak lemak. Yang kamu hilangkan adalah air, bukan lemak. Penurunan berat badan cepat akibat keringat berlebih hanyalah kehilangan cairan sementara yang akan kembali naik setelah minum. Studi dari Sports Medicine tahun 2019 menegaskan bahwa latihan panas tanpa intensitas aerobik yang memadai tidak memberikan efek signifikan pada komposisi tubuh jangka panjang. 4. Lemak terbakar jika tubuh butuh energi dalam jumlah besar. Tubuh menggunakan dua sumber utama energi, glukosa dan lemak. Glukosa dipakai saat aktivitas intensitas tinggi seperti sprint, lemak lebih dominan digunakan saat aktivitas moderat dan jangka panjang seperti jogging, bersepeda, atau jalan cepat. Kuncinya bukan di seberapa banyak kamu berkeringat, tapi seberapa besar tubuhmu menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Studi dari The Journal of Sports Sciences tahun 2021 menunjukkan bahwa latihan aerobik zona 2, di mana kamu masih bisa berbicara sambil bergerak, adalah intensitas terbaik untuk oksidasi lemak. 5. Latihan intensitas rendah hingga sedang lebih efektif untuk membakar lemak. Alih-alih mengejar sesi olahraga yang membuatmu basah kuyup, lebih baik fokus pada durasi dan konsistensi. Latihan seperti berjalan cepat 45 menit, bersepeda sedang, atau berenang santai lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi dibanding high intensity interval training, yang lebih banyak menggunakan glukosa. Studi dari Exercise and Sport Sciences Reviews tahun 2018 menyimpulkan bahwa meskipun high IT membakar kalori lebih cepat, latihan steady state lebih efisien membakar lemak dalam jangka waktu yang lebih lama. 6. Keringat berlebih bisa dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Sebagian orang memang lebih banyak berkeringat karena memiliki kelenjar keringat yang lebih aktif. Ini adalah faktor genetik, bukan tanda bahwa mereka lebih fit atau lebih efektif membakar lemak. Selain itu, kelembapan udara, suhu ruangan, jenis pakaian, dan hidrasi juga memengaruhi volume keringat. Studi dari Environmental Health Perspectives tahun 2017 menjelaskan bahwa adaptasi termal sangat individual dan tidak bisa dijadikan tolok ukur pembakaran energi. 7. Seseorang bisa berkeringat sedikit tapi tetap membakar lemak. Olahraga seperti yoga, pilates, atau latihan kekuatan di ruangan ber-AC mungkin tidak membuatmu berkeringat deras, tapi bukan berarti tidak efektif. Aktivitas ini tetap meningkatkan metabolisme, memperkuat otot, dan merangsang proses pembakaran lemak. Studi dari Medicine and Science in Sports and Exercise tahun 2020 mencatat bahwa latihan beban dan isometrik, meskipun minim keringat, tetap menghasilkan peningkatan metabolik hingga 24 jam pasca latihan melalui efek afterburn, EPOC. 8.
Fokuslah pada komposisi tubuh, bukan timbangan atau keringat. Berat badan bisa turun karena kehilangan air, tapi komposisi tubuh, lemak versus otot, jauh lebih penting untuk kesehatan jangka panjang. Seseorang bisa terlihat lebih ramping tanpa penurunan berat badan signifikan karena massa lemak berkurang dan massa otot meningkat. Dan ini tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya keringat. Studi dari Obesity Reviews tahun 2020 menekankan bahwa evaluasi keberhasilan program kebugaran sebaiknya mengacu pada perubahan komposisi tubuh, bukan hanya timbangan atau volume keringat. Kepingan ke-9, keringat tetap penting, tapi bukan ukuran keberhasilan. Bukan berarti keringat tidak penting. Keringat adalah indikator bahwa tubuh sedang bekerja dan mekanisme termoregulasi berfungsi baik. Namun, menjadikan keringat sebagai satu-satunya tolok ukur pembakaran lemak adalah keliru. Yang penting adalah konsistensi latihan, durasi, intensitas, serta kualitas nutrisi dan tidur yang mendukung proses metabolisme. 10. Lemak terbakar saat kamu memberi waktu dan rangsangan yang tepat pada tubuh. Lemak bukan musuh, tapi cadangan energi. Untuk mengaksesnya, tubuh perlu diberikan waktu, latihan yang konsisten, dan pola makan seimbang. Jangan tertipu oleh banjir keringat di sesi olahraga pertama, fokuslah pada kebiasaan jangka panjang. Ini seperti menabung, bukan soal seberapa banyak uang kamu keluarkan hari ini, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya setiap hari. Jadi lain kali kamu olahraga dan tidak berkeringat deras, jangan langsung merasa gagal. Dan kalaupun kamu berkeringat sangat banyak, jangan cepat-cepat senang. Yang penting, bukan seberapa basah bajumu, tapi seberapa besar perubahan yang terjadi di dalam tubuhmu. Pernahkah kamu salah kaprah tentang keringat dan pembakaran lemak? Ceritakan pengalamanmu di komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk edukasi kesehatan yang bukan cuman bikin paham, tapi juga membongkar mitos yang selama ini tak pernah kamu pertanyakan.